Jadi project yang lagi aku kembangin saat ini itu namanya VSPN Project C. Nah, VSPN Project sendiri itu membahas isu sosial yang ada di Indonesia C. Nah, saya tahu gak sih C, kayak kebanyakan di Indonesia isu-isu sekarang itu kebanyakan kayak korupsi, terus ada lagi keuangan, ya. Pokoknya semua orang ini mempermasalahkan pastinya ada hubungan sama uang gitu ya C ya. Nah, jadi tahu gak sih C, apa sih C permasalahan keuangan tuh terganggu C? Nah, resikonya itu ya resiko hidup ya C ya pastinya, karena uang dimana-mana itu dipakai. Jadi kalau ada berhubungan dengan uang pastinya Indonesia langsung rame ya C. Nah, betul C, jadi keuangan terganggu itu karena resiko hidup C. Nah, resiko hidup itu C terbagi menjadi dua C, ada yang sementara sama ada yang permanen. Nah, yang sementara sendiri itu kayak seperti judi, PHK, bangkrut C. Nah, bisa dikatakan pekerjaan ini kayak bisa digantikan ya C, jadi kita bisa kasih ke cara lain, atau yang bangkrut itu bisa membangun usahanya lagi. Sedangkan C, kalau permanen itu sakit kritis dan meninggal dunia, yang pastinya itu kita nggak bisa kontrol ya C ya. Kalau misalnya sakit sampai kita meninggal itu pastinya hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Nah, jadi tahu nggak sih C, apa sih yang penyakit yang saat ini lagi boomingnya ya C, kalau kata orang di Indonesia C. Nah, di Indonesia ini ada 4 ini C: stroke, sakit jantung, gagal ginjal, sampai kanker C. Nah, 4 penyakit ini sangat-sangat berbahaya C, apalagi biayanya ya C ya, sangat-sangat meledak C. Nah, saya tahu gak sih C, ternyata C 80% di Indonesia orang sebelum meninggal dunia tuh pasti kena sakit kritis dulu C. Kalau Fani bisa kasih contoh, ada 4 dari 5 orang itu pasti terkena sakit kritis dulu C sebelum meninggal dunia. Nah, pastinya ini sangat-sangat berbahaya ya C ya. Kalau misalnya Fani bisa kasih contoh, ini C, dari tahun 2022 sampai 2023, berapa orang sih yang terkena sakit ini? Kenaikannya itu sangat-sangat membludak C. Nah, jadi bisa lihat sendiri, jantung itu di 30%, kanker itu sampai 160% C dalam kurun waktu cuma 1 tahun. Nah, itu sangat-sangat berbahaya C pastinya. Apalagi stroke 50%, gagal ginjal itu 15% C. Nah, pastinya ini sangat-sangat berbahaya C ya. Nah, banyak C orang yang sudah mempunyai asuransi kesehatan tapi tidak memiliki income protection C. Nah, karena asuransi kesehatan saja itu hanya membiayai biaya pengobatan dan rumah sakit saja C. Dia tidak memikirkan kehidupan sehari-hari kita tuh gimana C. Belum lagi ada biaya rumah tangga, ada biaya sekolah anak, terus rumah masih cicilan, terus mobil masih cicilan, belum lagi kalau misalnya ada supir, ada pembantu. Nah, itu sangat-sangat susah ya C ya, gimana untuk kita membayarnya. Nah, banyak orang C yang memiliki asuransi kesehatan tapi tidak memiliki asuransi untuk income-nya C. Nah, kalau C tahu seperti ini C, ada Nunung, dia sampai menjual semua aset yang dia punya C untuk membayar biaya rumah sakit dia C, biaya pengobatan dia. Jadi sampai sekarang tuh dia cuma bisa di kos aja C tinggalnya. Nah, kalau aku bisa kasih contoh C, itu ada Bapak A, dia usia 40 tahun C, dia pencari nafkah utama, terus dia memiliki orang istri dan 2 anak, terus rumahnya tuh masih di KPR Bank, punya hutang lagi 1 miliar C. Nah, seketika Bapak A ini mengalami sakit kritis C, sehingga dia gak bisa bekerja, sehingga income-nya tuh stop. Terus belum lagi KPR rumah yang akhirnya dia gak bisa bayar, akhirnya disita bank. Belum lagi anaknya sekolah, dia gak bisa bayar, pendidikan anaknya terancam C. Nah, jadi C, sangat penting untuk memiliki income protection. Nah, mungkin Cica tanya ya C, asuransi itu ada apa aja sih aslinya? Nah, asuransi itu bagi menjadi 3 C, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi sakit kritis, atau ini program baruku C, Allianz Critical Plus. Nah, asuransi kesehatan sendiri itu cuman membiayai pengobatan medis atau biaya rumah sakit aja C. Sedangkan kalau asuransi jiwa, dia tuh seperti warisan C. Jadi semisal nasabahnya meninggal dunia, barulah asuransi jiwa ini cair C. Nah, kalau misalnya Allianz Critical Plus sendiri, ini adalah pengganti income replacement kita C. Jadi semisal kita atau nasabah kita mengalami sakit kritis, maka UP yang didealkan di awal itu akan cair C.
Nah itu nggak usah tunggu sampai stadium-stadium akhir sih C, di stadium awal pun kita sudah langsung cair. Nah jadi penting ya C income protection itu. Nah saya tanya, income protection itu apa sih, income replacement itu apa sih? Nah income protection itu program yang kita kembangkan untuk melindungi aset terpenting kita, yaitu income atau uang C. Nah program ini diberikan santunan kritis apabila kita itu tidak bekerja dikarenakan kita sakit kritis C. Nah jadi kita harus melindungi keluarga kita ya C ya dari masalah finansial pastinya, karena itu yang sangat-sangat sensitif ya C ya. Nah ini C, jadi caranya gimana sih kalau kita mau ikut program income protection ini? Nah ini C, namanya alias ke-13. Di tahun pertama kita sama aja dengan asuransi pada umumnya. Tahun pertama kita bayar 3 juta, tahun kedua kita bayar 3 juta, tahun ketiga kita bayar 3 juta. Nah amit-amit di tahun keempat ternyata nasabah ini terkena sakit kritis. Di stadium awal aja kita akan udah cairkan 250 juta, dan di tahun-tahun berikutnya kita nggak usah bayar lagi hingga masa bayar itu selesai C. Nah ada good news deh, di tahun ke-20 jika nasabah itu masih panjang umur, kita akan mengembalikan 100% dari premi yang dibayarkan C. Nah manfaat-manfaat yang dapat apa aja sih? Stadium awal 25% UP dari premi yang dibayarkan. Lalu kalau di jantung balikan 25% dari UP yang dibayarkan. Untuk stadium akhir itu 100% dari UP yang dibayarkan C. Nah kalau misalnya meninggal dalam jangka kurun dia membayar, akan kita kembalikan 150% C. Nah kalau sehat-sehat aja kita akan kembalikan 100% premi di tahun ke-20 C, seperti yang tadi udah dijelasin. Dan kalau misalnya cicil bayar tahunan akan diskon 2 bulan premi. Nah ini C, kalau sakit kritis ada 1,5 miliar, kalau meninggal 150% premi akan dikembalikan, jika sehat-sehat aja 100% premi akan dikembalikan C. Nah jadi kapan sih C waktu tertepat untuk memproteksi income kita? Ya pastinya hari ini ya C ya, karena kita nggak tahu ya apa kejadian besok, nanti sore bahkan. Nah jadi kalau bisa secepat mungkin kita harus memproteksi apa yang bisa melindungi keluarga kita C. Nah jadi ini program yang lagi Fani kembangin. Dan oke, sekian dari CC sudah mendengarkan sharing dari Fani.